Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang namanya tertera di PowerPoint ini ingin menjelaskan sedikit berpresentasi tentang sistem perpustakaan sekolah yang telah kami bikin untuk melengkapi tugas mata kuliah Sistem Informasi Sekolah. Oke, kami lanjut. Tampilan awal kami di aplikasi itu seperti ini. Ini tampilan home, itu tampilan awal. Jadi ada beberapa item di sini. Yang pertama itu data buku, data anggota, transaksi peminjaman, laporan data buku, laporan data anggota. Terus yang terakhir ini laporan peminjaman. Untuk yang keluar itu pasti sudah tahu. Singkat saja, lalu untuk aplikasi yang pertama kami masuk ke poin yang pertama, itu data buku. Ini data buku. Tampilannya seperti ini. Ini untuk memasukkan buku dari nomor buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, serta jenis buku yang dipelajari seperti edukasi, umum, sosial, atau yang lainnya. Terus di sini terdapat 4 tombol, yaitu tombol tambah untuk menyimpan buku yang baru saja didata, simpan data seperti biasa sama saja dengan yang ditambah, cuman ini untuk menyimpan seluruhnya ke data, tidak ditampilkan lagi. Sedangkan tambah itu hanya menambahkan, sedangkan di tampilannya masih ada. Ini hapus data, jika data yang dicari dan dihapus itu akan hilang di database-nya sendiri. Terus ada tombol keluar. Oke, terus lanjut ke data anggota. Jika ingin mengisi data anggota, itu dapat mengisinya seperti ini. Contohnya, ID anggotanya itu IKIP 01, nama lengkap, terus alamat kota, nomor telepon, dan tanggal lahir. Ini seperti yang tadi di atas juga buttonnya. Tombol yang dapat ditekan itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu tambah sebagai penyimpanan tetapi dari slide-nya tidak hilang, sedangkan simpan data ini akan menjadi hilang dan tersimpan di data. Oke, lanjut lagi. Transaksi peminjaman. Di sini transaksi peminjamannya itu seperti ini, layar transaksi peminjamannya. Jadi di sini kita dapat meminjam buku dan mengembalikannya sesuai tanggal. Jadi kita hanya perlu masukkan nomor peminjaman, peminjam keberapakah dia, ID anggotanya, terus nomor bukunya, dan tanggal pinjam itu seperti tanggal di sini, dan tanggal kembali seperti di sini. Jadi mereka, para anggota, akan tahu kapan mereka harus mengembalikan buku tersebut. Oke, dan ini adalah laporan data. Di sini seperti yang kalian lihat, ini adalah seperti database. Database di sini memiliki nomor buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan jenis buku, dan statusnya. Jadi, saat anak sedang mencari atau anggota sedang mencari buku apa yang ingin mereka pinjam, itu akan berada di database ini dengan judul dan kode buku. Dan di sini sudah tertera pengarang dan tahun terbitnya. Dan status di sini sangat penting sekali karena di sini ada tidaknya buku itu atau tersedia tidaknya di perpustakaan akan diketahui di sini. Ada beberapa buku yang akan dipinjam itu statusnya dipinjam, tidak tersedia. Oke, lanjut lagi ke data anggota. Data anggota di sini ini adalah database-nya. Seperti ini. Ini untuk data anggota. Di sini terdapat ID anggotanya, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Jadi ada beberapa di sini yang harus diisi oleh anggota sebagai identitasnya. Ini sangat mudah untuk dipahami gitu ya. Laporan peminjaman buku itu akan seperti ini. Di peminjaman buku akan seperti ini.
Di sini ada nomor peminjam, nomor keberapakah mereka meminjam, ID, dan nama. Nomor buku, ini nomor buku adalah seperti kodenya ya, kode nilai buku, terus judul buku, hingga tanggal pinjam dan pengembalian. Lama peminjamannya 7 hari. Ini misalnya dari tanggal 20 bulan 6 tahun 2019. Tanggal untuk pengembalian itu 27 bulan 6 tahun 2019. Lama peminjamannya 7 hari. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah data buku yang dapat diubah. Jadi yang di atas itu adalah tampilan view, sedangkan ini adalah tampilan database untuk membuat atau membikinnya. Ini dapat kita masukkan untuk mengubah-ubah isi dalamnya, bisa juga dari sini dan dari atas tadi. Sedangkan masukan dari tambah tadi itu lebih sederhana daripada harus masukkan lewat sini. Ini sama saja kegunaannya, cuman yang bisa memasuki database ini hanyalah admin itu sendiri, tidak untuk siswa ataupun guru, tetapi hanya untuk pengawas dari perpustakaannya. Ya, seperti ini, sama seperti yang tadi. Ini adalah database yang tadi kami tunjukkan. Ini adalah database dari anggotanya, dari anggota perpustakaan. Di sini dapat dirubah dengan mudah, tinggal diklik-klik doang, terus diisi. Dan tadi itu dengan yang tampilan view di awal tadi itu juga sama, akan ditransfer ke sini, akan ditambah ke sini. Jadi tidak begitu sulit untuk menggunakannya. Oke, ini adalah relationship dari beberapa ini, seperti anggota, ini ID anggota ke peminjam. Ini di sini kita sebut pinjam karena mereka penghubung antara anggota dan buku. Jadi dari anggota itu akan meminjam dengan ID anggota syaratnya. Terus nomor buku yang dia pinjam itu akan lari ke nomor buku yang di sini. Jadi dia akan menerima kode buku untuk meminjam, sehingga di database akan berubah menjadi beberapa kode seperti ini, dan statusnya juga akan berubah menjadi tidak tersedia karena sedang dipinjam. Oke, itulah penjelasan singkat kami tentang sistem perpustakaan sekolah yang kami bikin. Kami bikin semudah mungkin dan lebih mudah untuk digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.